Israel mencari-cari minyak, di Arab berlimpah. Berlimpahnya minyak di Arab, mengindikasikan bahwa Arab juga diberkati Tuhan. Malah, mungkin lebih diberkati. Ada satu artikel yang cukup menarik di Kaskus. Judulnya adalah 11 fakta menarik tentang kota di negara Israel. Ada 11 item fakta yang ditampilkan dan diulas dalam artikel tersebut. Beberapa di antaranya akan saya kemukakan berikut ini. Pertama, tentang perumahan bersih dan mewah berderet-deret di tanah suci yang dijanjikan Tuhan untuk kaum Yahudi sebelum Perang Armagedon berlangsung. Kedua, dikemukakan bahwa kota-kota di Israel kini dibangun persis seperti Florida atau Hawaii. Pantai dengan berbagai bungalow mewah, resort yang luar biasa indah, sekaligus menguasai laut dan kekayaannya. Ketiga, kehidupan di negara Israel sangat modern, layaknya Amerika Serikat. Foto yang ditampilkan adalah kota Negev, yang dianggap bagaikan kota New York di Israel. Pada fakta keempat yang disajikan, dikemukakan bahwa Israel merupakan negara kecil yang makmur, dan merupakan salah satu pusat kota di Israel. Namun tidak dijelaskan kota apa, hanya foto saja. Kota yang dikatakan sebagai tempat Israel mengendalikan Amerika Serikat dan dunia. Kelima, dikemukakan bahwa Israel disebut-sebut memiliki tata kota yang sempurna dan terarah. Hasil dari pemikiran selama puluhan tahun, dibantu dengan dana pembangunan dari AS, Inggris dan beberapa negara Arab yang kaya. Pada fakta keenam yang disajikan, dikemukakan bahwa Bandara Udara Israel, Ben Gurion International, sudah seperti Bandara Changi di Singapura, atau bandara-bandara kelas 1 lainnya di dunia. Ada pusat perbelanjaan, bioskop, taman dan lainnya. Dari ulasan yang dikemukakan dalam penyajian fakta-fakta tersebut, terasa ada nuansa kekaguman, bahkan sedikit puja-puji terhadap keadaan kota-kota di Israel. Memang kondisi Israel sekarang sudah lebih baik dibanding dengan masa sebelumnya. Namun, kalau melihat dari foto-foto yang ditampilkan, menurut saya, kota-kota besar di Indonesia pun banyak yang lebih besar dan lebih baik daripada kota-kota di Israel yang disajikan tersebut. Akan lebih kedodoran jika dibandingkan dengan kondisi kota-kota besar di Arab, yang sudah diakui dunia sebagai kota-kota yang modern, megah bahkan mewah. Bukan saja keberadaan gedung-gedung pencakar langit yang termasuk tertinggi di dunia, pantai-pantainya pun ditata dengan apik. Bahkan ada pulau-pulau buatan yang ditata begitu indah dan menarik. Juga dibangun perumahan-perumahan super mewah yang termasuk perumahan termahal di dunia. Jika bicara tentang bandar udara, maka Bandara King Fahd di Saudi Arabia tercatat sebagai bandara terbesar di dunia. Kalaupun sekarang mungkin ada yang lebih besar, tapi Bandara King Fahd tetap termasuk 3 bandara terbesar di dunia. Perkembangan pesat negara-negara di kawasan Arab tidak terlepas dari keberadaan sumber-sumber minyak yang berlimpah di kawasan mereka. Sejak penemuan dan eksplorasi minyak di akhir tahun 1930-an, banyak negara di kawasan Arab yang semakin tahun menjadi semakin kaya dan berkembang. Bukan saja untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kesejahteraan warganya. Walaupun belum seluruhnya dapat menikmati, tetapi banyak warga Arab yang merasakan peningkatan kesejahteraan. Ada pemerintah yang memberikan santunan dan tunjangan untuk para pengangguran. Ada pemerintah yang bahkan memberikan rumah untuk warganya. Dan masih banyak wujud jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan lainnya. Ironisnya, di tengah-tengah kawasan Arab yang berlimpah minyak tersebut, kawasan Israel justru miskin minyak. Di Israel bukan tidak ada tambang minyak, ada beberapa tambang minyak, tetapi baik cadangan maupun minyak yang diproduksi relatif kecil sekali. Jangankan untuk tujuan diekspor dan bisa menghasilkan devisa seperti negara-negara lain di kawasan Arab,
untuk kebutuhan dalam negeri saja tidak cukup. Produksinya hanya sekitar 2,5%, atau 1/40 dibanding konsumsinya. Untuk lebih memberikan gambaran, data tahun 2016 menunjukkan, produksi minyak Israel hanya 0,6% dibanding produksi Indonesia. Sedangkan konsumsi Israel sekitar 15% dari konsumsi Indonesia. Defisit minyak ini, sudah barang tentu, sedikit banyak, akan mempengaruhi perekonomian negara Israel. Karena itu, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan domestik di Israel sendiri, Israel terus berupaya mencari-cari sumber minyak di kawasan Israel. Informasi mengenai hal tersebut bisa banyak ditemukan di internet. Ketika saya mencari-cari informasi tentang pencarian minyak oleh Israel, saya menemukan satu dokumen yang menarik di arsip situs US Securities and Exchange Commission. Dokumen tersebut berjudul The Search for Oil in the Land of Israel, dengan kop Zion Oil dan Gas. Pada dokumen tersebut antara lain dikemukakan bahwa semua orang pernah mendengar gurauan terkenal, bahwa ketika keluar dari Sinai, Musa secara keliru berbelok ke kiri ke Kanaan, yaitu kawasan Israel sekarang, satu-satunya kawasan tanah di Timur Tengah yang tanpa minyak. Padahal seharusnya Musa berbelok ke kanan, ke arah Midian, yaitu kawasan Arab Saudi saat ini. Suatu pemikiran yang cukup miris, yang seakan menyesali tindakan Musa memimpin umat Israel berbelok ke arah kiri, yakni Israel sekarang. Seandainya, saat itu Musa memimpin berbelok ke kanan, tentunya Israel tidak akan kekurangan minyak seperti sekarang. Israel justru akan berlimpah dengan minyak, seperti Arab Saudi sekarang. Di tengah upaya keras Israel mencari-cari sumber minyak tersebut, secercah harapan muncul ketika Israel menemukan ladang gas dengan jumlah kandungan gas yang cukup besar. Penemuan ini setidaknya bisa mengurangi defisit kebutuhan energi di Israel. Namun, sayangnya ladang-ladang gas dan juga daerah-daerah yang memiliki potensi sumber minyak tersebut, umumnya berada di dekat dan di daerah perbatasan dengan Lebanon, yang belum terlalu jelas batas-batasnya, atau bahkan sudah menjadi kawasan sengketa. Padahal ada dikemukakan bahwa Israel belum memiliki hubungan diplomatik dengan Lebanon. Kebutuhan Israel akan energi yang cukup tinggi dan didukung oleh berbagai perusahaan dari Amerika sebagai mitra kerja mereka, menyebabkan hal ini rawan konflik. Ketegangan-ketegangan cukup banyak dirasakan, dan bukan tidak mungkin suatu saat akan meletus menjadi pertikaian dan perang. Di tengah kesibukan Israel menemukan sumber-sumber energi konvensional, minyak dan gas, negara-negara lain di kawasan Arab sudah mulai mengembangkan penggunaan energi-energi terbarukan. Upaya ini dilakukan karena banyak kajian di berbagai forum internasional, mengemukakan bahwa cadangan energi konvensional seperti minyak dan gas, jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, sebagai langkah antisipasi. Ironisnya, di tengah pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, pemerintah Israel masih bersikeras dan berupaya untuk mencari minyak. Hal ini mendapat banyak sindiran dan kritikan, termasuk dari dalam negeri Israel sendiri. Bangsa Yahudi cukup dikenal dan diakui sebagai bangsa yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup istimewa. Idealnya, justru kemampuan intelektualitas itu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan. Dari paparan-paparan pada video ini, di tengah perkembangan pesat negara-negara Arab karena minyak yang berlimpah, Israel justru defisit minyak, dan perkembangannya tidak sepesat negara-negara lain di kawasan Arab. Tidaklah mengherankan bahwa dalam survei yang dilakukan oleh PEW Research Center sebagaimana telah saya kemukakan pada video saya yang terdahulu,
warga Israel mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Israel. Apakah hal tersebut dapat diartikan bahwa negara-negara Arab lebih diberkati dibanding Israel? Saat ini, indikasi-indikasinya memang menunjukkan hal yang demikian. Tentu saja mungkin ada pro kontra tentang hal tersebut. Dan itu wajar. Terlepas dari pro kontra tentang hal itu, bagi saya pribadi, berkembang pesatnya negara-negara Arab karena minyak ini, setidaknya merupakan indikasi bahwa negara-negara Arab juga diberkati Tuhan. Berkat Abraham juga berlaku untuk keturunan dari garis Ismail, Esau, dan Ketura. Bukan eksklusif untuk Israel saja. Saya sangat setuju bahwa berkat materi bukan indikator utama apakah diberkati atau tidak. Justru karena itu, saya lebih dahulu menyoroti aspek religiusitas pada video saya terdahulu. Berdasarkan survei PEW Research Center terhadap 5.601 orang warga Israel, yang saya kemukakan pada video saya terdahulu, didapatkan gambaran bahwa profil religiusitas orang Yahudi saat ini pun memprihatinkan. Orang Arab di Israel menunjukkan religiusitas yang relatif lebih baik. Berkat materi memang bukan indikator utama, tetapi mungkin mempengaruhi religiusitas. Sebagai contoh, ambil saja temuan bahwa hanya 50% saja orang Yahudi yang benar-benar percaya pada Tuhan, dan adanya indikasi keengganan melakukan berbagai wujud ibadah. Religiusitas yang rendah itu boleh jadi turut dipengaruhi karena melihat adanya perbedaan kemakmuran Israel dengan negara lain di kawasan Arab. Munculnya gurauan bahwa Musa salah belok ketika keluar dari Sinai, boleh jadi terkait dengan adanya pemikiran bahwa berkat yang diberikan Tuhan untuk Israel tidak sebaik negara-negara Arab. Semacam menyiratkan adanya kekecewaan pada Tuhan. Baik dari segi jasmani maupun rohani, dari materi maupun religiusitas, moral maupun material, dapat dikatakan bahwa kondisi Israel saat ini memprihatinkan, tidak mencerminkan sebagai bangsa pilihan yang diberkati Tuhan. Bagaimana menurut Anda? Mohon tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.